Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning, Miss. How are you today? I'm good. How about you? I'm fine. Thank you. Alhamdulillah masih diberi kesehatan ya. Oke, pada pertemuan kali ini apakah masuk semua dalam meet? Atau ada yang belum join? Sudah semua, Miss. Alhamdulillah. Sepertinya sudah semua, Miss. Oke, alhamdulillah. Oke, student, before we start studying today, let's pray first. Jadi ketua kelasnya tolong pimpin doa ya. Buat ketua kelasnya, Miss persilahkan. Okay, Miss. Oke. Okay, guys, before we study, let's pray together. Start. Finish. Oke, thank you Respina. Oke, di sini Miss akan menjelaskan tentang apa sih itu cause and effect. Ada yang udah tahu belum sih apa sih itu cause and effect? Mungkin udah pernah dengar atau pernah baca gitu. Halo students. Belum, Miss. Sebab akibat bukan, Miss. Nah, gimana? Siapa tadi? Suaranya kurang jelas. Sebab akibat, Miss. Sebab dan Oke, Binda. akibat. Good job, Binda. Jadi, cause effect itu adalah suatu hal yang membuat terjadinya suatu hal. Nah, jadi cause itu tuh sesuatu yang membuat sesuatu itu terjadi. Jadi kalau efek itu akibat atau hasil dari cause itu tadi, hasil dari penyebab itu tadi. Imas, next. Nah, itu tadi. Reading about cause and effect. What if cause it is had make something happen? Example, the floor was wet. Jadi itu tadi yang udah Miss jelaskan. Terus itu ada example-nya. Lantai itu basah. Terus di situ ada efeknya. Efeknya itu so I slipped it and fell. Dimana sebab dari lantai basah itu akibatnya dia itu jatuh dan terpeleset gitu. Dimas, next. Dimas. Suara Miss jelas kan ya? Yes, Miss. Jadi di sini ada generic structure, di mana paragraf cause and effect itu memiliki generic structure. Yang pertama itu memiliki gagasan utama pada topik sentence yang akan dibahas dalam keseluruhan paragraf. Jadi ada satu topik yang mana akan menjadi sebuah topik yang akan dibahas menjadi keseluruhan paragraf. Jadi inti topik itu akan dibahas di dalam keseluruhan paragraf. Yang kedua itu memiliki supporting detail yang berupa penyebab. Jadi maksud di sini supporting detail itu kalimat-kalimat pendukung dari topik itu. Jadi biar topiknya makin lengkap dan makin bagus gitu. Yang ketiga itu diakhiri dengan concluding sentence yang berupa akibat. Di mana nanti kan ada sebuah sebab, terus diambil satu kesimpulan menjadi sebuah akibat gitu. Next. Nah, di sini ada beberapa writing tips. Yang pertama yaitu ada look forward such as, di mana di situ ada signs, so, because, therefore, due to the facts, di mana itu tuh kalian perhatikan pertama, yang kalian perhatikan dalam meneliti ya, menganalisa sebuah cause effect itu yang pertama kalian lihat dulu. Itu kata-kata yang ada since, so, because, therefore, itu ya. To join cause and the effect sentence. Jadi, kata-kata since, so, because, therefore itu tuh
untuk menggabungkan sebuah kalimat menjadi sebab dan akibat gitu. Next. Two things have to happen in cause and effect sentence. Jadi ada dua hal yang penting yang harus terjadi di dalam cause and effect gitu ya, di dalam kalimat sebab dan akibat. Yang pertama, a cause it would make something happen. Di mana cause itu apa yang membuat sesuatu terjadi, kemudian effect is what happens as a result of the cause. Jadi efek itu apa hasil dari penyebab itu. Jadi di sini ada contohnya nih. Di situ ada gambar. Kelihatan kan ya gambarnya? Halo. Halo students. Jadi di situ ada gambar kan, di mana di situ ada gambar jarum sama balon. Jadi yang pertama tuh, what is the cause? Apa sih penyebab dari balon itu? Kemudian, what will be the efeknya itu? Apa sih efeknya? Jadi di sini, what the cause-nya itu the needle. Terus, next mas. Di situ jadi cause-nya itu the needle. Nah, terus will be the efeknya itu ada, mas. Nah, the balloon will pop. Jadi penyebabnya itu jarum, terus efek akibat dari jarum itu tuh balonnya jadi pecah gitu. Next, mas. Nah, di sini Miss ada beberapa contoh lagi, di mana di situ ada gambar cause dan ada efek. Di sini Miss minta tolong sama kalian ya. Coba tolong salah satu cocok ini di mana sebab akibatnya gitu. Atau Miss tunjuk aja ya. Halo students. Iya, Miss, ditunjuk aja. Oke. Nah, coba Miss minta Imas deh, Imas. Cocokin ya, Mas. Iya, Miss. Coba Imas cocokin nih di mana sebab akibatnya gitu. Dari gambar yang Miss kasih. Salah nggak apa-apa ya, Miss? Gak apa-apa. Jadi yang cause yang pertama itu pasangannya yang lampu itu bukan, Miss. Ya, good job Imas. Terus yang kedua? Yang kedua itu gambar kedua cause itu pasangannya yang efek yang pertama itu, Miss. Iya, Imas. Sepertinya Imas ini sudah paham. Bagaimana yang lain? Apakah sudah paham semua? Insya Allah sudah, Miss. Oke, next Imas. Nah, di sini ada example-nya, example dari penggunaan dari tadi yang Miss jelaskan kayak since, terus because, terus ada due to gitu ya. Nah, di situ ada contohnya. Ada yang mau bacain nggak? Terus tunjuk aja ya. Coba Anissa Nur Anip bacain. Halo Anissa Nur Anip. Iya, Miss. Baca yang ini ya, Miss. I bought. Iya, example itu. Itu, Miss. Iya. Oke. I bought and paling ya itu, Miss ya. And a present because it was his birthday. What is the cause? What is Oh, the... enggak. Enggak, Miss. Oke, next. Itu nanti ada jawabannya. What Tolong is diperhatiin ya. Oh, iya, Miss. Nah, itu jawabannya. Lanjut ini, Miss. Next. Iya, boleh.
What is the effect? What I bought him a present. What is the word that join the cause and effect? Jadi di situ tadi kan udah Anissa baca tuh. Nah di situ what is the cause? Nah cause-nya itu what is Dale's birthday. Terus apa sih efeknya? Nah, I am a present. Terus apa sih kata penghubung yang digunakan di situ? Yaitu dia menggunakan kata penghubung because it. Jadi gimana sampai sini paham? Oke, Imas Insya Allah paham, next. Miss. Oke. Jadi, selain kata yang tadi itu, selain because, selain so, selain size, selain do, terus selain the fact itu, ada juga di situ menggunakan as a result of. Jadi, dia menggunakan kata penghubung as a result of kata lain gitu ya. Kayak signal words-nya itu as a result of gitu. Signal words itu tuh kata atau frasa digunakan untuk menghubungkan sebuah kalimat sebab akibat gitu. So, next, Mas. Nah, di situ, the ice cream was melting as a result of the hot weather. Terus di situ, apa kaosnya? Yaitu hot weather. Terus efeknya itu ada the ice cream is melted. Terus kata penghubungnya itu ada as a result of. Jadi sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas silahkan. Silahkan. Bagaimana, students? Apakah kalian sudah paham semua? Insya Allah paham, Miss. Insya Allah paham, Miss. Oke, alhamdulillah kalau sudah paham semua ya. Di situ Miss ada sebuah tugas untuk kalian. Silahkan kalian tulis ya, kalian tulis terus kalian kerjakan. Nanti dikumpul ke Miss. Di situ dia ada kata kuncinya ya. Seperti because, signs, on account, terus due to the fact gitu. Apakah sudah kalian tulis semua? Sudah, Miss. Sudah ya? Oke. Jadi ada yang bisa menyimpulkan nggak sih? Apa sih kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang bisa nggak? Jadi kesimpulannya adalah cause effect adalah suatu jenis paragraf yang berisi analisa-analisa, terus kemudian penulis itu tentang sebuah sebab akibat, terus di mana paragrafnya itu diawali dengan sebab-sebab dulu, terus dijabarkan dan kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang merupakan akibat dari penyebab-penyebab yang telah dijelaskan atau dijabarkan tadi itu. Jadi tadi itu selain ada signal words-nya itu di dalam sebab akibat itu ada signal words yang namanya conjunction sama preposition. Nah, conjunction itu ada seperti since, terus because, terus preposition itu ada due to, thanks to, because of, terus a result of itu tadi ya. Mungkin itu saja yang bisa Miss jelaskan pada pagi hari ini. Sebelum Miss tutup, untuk dipimpin doa ketua kelasnya. Baik, Miss. Okay. Before we end our study, let's pray together. Start. Finish. Semoga ilmu yang
Miss berikan bisa bermanfaat. Miss akhiri, jika ada salah Miss mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.